Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Bayu Setiawan dengan NIM 20210080075. Di sini tugas saya sebagai kameramen. Saya Cindy Rahmati Putri Utami dengan NIM 20210080055 sebagai penulis naskah. Saya Petrosina Yempormase dengan NIM 2019008048 bertugas sebagai aktor. Saya Alfi Nurul Hudaifa dengan NIM 20210080074 sebagai editor. Nah, baik. Berikut materi yang akan kami sampaikan. Oke, baik. Di sini saya akan menyampaikan pengertian dari SIM. Sistem Informasi Manajemen atau biasa sering disebut dengan SIM merupakan sistem atau proses yang menyediakan informasi untuk mengelola organisasi secara efektif. Nah, di dalam SIM terdapat beberapa aspek antara lain. Yang pertama, ada keunggulan sistem informasi terhadap organisasi. Yang kedua, pengaruh utama teori ekonomi terhadap SIM. Yang ketiga, pengaruh internet terhadap organisasi. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari aspek-aspek tersebut. Yang pertama, keunggulan sistem informasi terhadap organisasi. Sistem informasi memiliki beberapa keunggulan yang membuatnya penting dan berharga bagi organisasi. Berikut ini ada beberapa keunggulan sistem informasi. Yang pertama, sistem informasi memungkinkan organisasi untuk mengumpulkan, mengelola, dan menyimpan data dengan efisien. Yang kedua, sistem informasi memungkinkan integrasi data dan informasi dari berbagai departemen dan fungsi dalam organisasi. Yang ketiga, sistem informasi dapat membantu meningkatkan produktivitas karyawan dengan mengoptimalkan tugas-tugas rutin, mempercepat proses bisnis, dan menyediakan alat-alat yang efisien untuk bekerja. Yang keempat, sistem informasi menyediakan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada manajemen untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang kelima, sistem informasi memfasilitasi komunikasi yang lebih baik antara individu dan departemen dalam organisasi. Yang keenam, sistem informasi membantu melindungi data dan informasi organisasi dari ancaman keamanan seperti akses yang tidak sah, kehilangan data, atau serangan siber. Jadi, keunggulan-keunggulan ini menjadikan sistem informasi sebagai alat yang penting bagi organisasi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan daya saing mereka dalam lingkungan bisnis yang terus berkembang. Yang kedua, pengaruh utama teori ekonomi terhadap SIM. Teori ekonomi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap sistem informasi manajemen dalam berbagai aspek. Berikut ada beberapa pengaruh utama teori ekonomi terhadap SIM. Yang pertama, teori ekonomi menekankan pengambilan keputusan yang rasional berdasarkan analisis biaya dan manfaat. SIM dapat membantu manajer dalam mengumpulkan, menganalisis, dan memproses data untuk mendukung pengambilan keputusan yang rasional. Yang kedua, teori ekonomi mengajarkan prinsip-prinsip tentang penggunaan sumber daya yang efisien dan efektif. SIM dapat membantu dalam pemantauan dan pengendalian penggunaan sumber daya perusahaan, termasuk tenaga kerja, investasi, dan keuangan. Yang ketiga, teori ekonomi menyediakan kerangka kerja untuk menganalisis permintaan pelanggan dan kondisi pasar. SIM dapat memberikan data dan laporan yang diperlukan untuk menganalisis tren pasar, perilaku pelanggan, dan permintaan produk atau layanan tertentu. Dan yang terakhir, efisiensi operasional. Jadi secara keseluruhan, teori ekonomi
memberikan dasar pemikiran dan kerangka kerja yang penting bagi pengembangan dan penggunaan sistem informasi manajemen yang efektif. Dengan memanfaatkan prinsip-prinsip ekonomi, perusahaan dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya, meningkatkan pengambilan keputusan, dan mencapai efisiensi operasional yang lebih tinggi melalui SIM. Dan aspek yang ketiga itu ada pengaruh internet terhadap informasi. Internet memiliki pengaruh yang signifikan terhadap organisasi dalam beberapa aspek. Berikut ada beberapa pengaruh utama yang dapat disebabkan oleh penggunaan internet dalam konteks organisasi. Yang pertama, internet telah mengubah cara komunikasi dalam organisasi. Email, aplikasi, pesan instan, dan platform kolaborasi online memungkinkan komunikasi cepat dan efisien antara anggota tim, departemen, dan cabang yang berbeda. Hal ini memungkinkan pertukaran informasi yang lebih cepat, koordinasi yang lebih baik, dan pengambilan keputusan yang lebih efektif. Yang kedua, internet menyediakan akses instan ke berbagai sumber daya informasi. Ini membantu organisasi untuk tetap up to date dengan perubahan yang terjadi di sekitarnya dan membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan informasi yang tersedia. Yang ketiga, internet memungkinkan kolaborasi antara anggota tim yang berada di lokasi yang berbeda. Dengan alat kolaborasi online, tim dapat bekerja bersama dalam waktu nyata. Ini membantu organisasi untuk memanfaatkan keahlian dan bakat dari anggota tim yang tersebar di berbagai lokasi. Dan yang terakhir, pemasaran dan promosi online. Namun, internet juga dapat memiliki beberapa dampak negatif terhadap organisasi, seperti keamanan informasi, kecanduan internet, dan gangguan produktivitas jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, pentingnya bagi organisasi untuk mengadopsi kebijakan dan tindakan yang tepat untuk memanfaatkan potensi positif internet sambil mengatasi risiko dan tantangan yang terkait dengannya. Ya baik, nah, mungkin segitu saja materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.